Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya, adik-adik muslim yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah kita. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW telah melaksanakan dakwahnya secara terang-terangan. Ya, hal ini menjadikan masyarakat Mekah mulai mengenal Islam, dan bahkan ada sebagian mereka yang sudah masuk Islam. Hal ini menjadikan kafir-kafir Quraisy gundah, galau. Pada akhirnya mereka merencanakan, berupaya agar dakwah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak tersebar lagi di kota Mekah. Ketika musim haji akan datang, mereka bersepakat agar dakwah yang disampaikan Rasulullah tidak tersebar kepada jemaah haji. Dan tatkala jemaah haji sudah datang ke Mekah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah SAW datang ke kemah-kemah mereka, kemah jemaah haji, dan menyampaikan dakwahnya, menyampaikan Islam, mengajak mereka agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan para jamaah haji, datang di belakangnya Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab sampaikan kepada jemaah haji tersebut, jangan dengarkan laki-laki tadi ya. Dia itu seorang pendusta. Begitu Abu Lahab menyampaikan kepada jemaah haji. Ini salah satu cara upaya orang kafir Quraisy agar menggagalkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah musim haji berlalu, ini nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi terkenal, diperbincangkan. Dakwah Islam diperbincangkan oleh masyarakat Arab yang mereka datang melaksanakan haji sebelumnya. Tersebar nama Rasulullah SAW, tersebar dakwah Islam di kalangan bangsa Arab. Nah, kemudian orang kafir Quraisy merencanakan lagi, berupaya lagi bagaimana dakwah Islam ini tidak tersebar. Akhirnya mereka mengupayakan mencari jalan seperti menghina, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu upaya mereka. Mereka katakan Rasulullah itu adalah seorang penyihir. Mereka katakan bahwasanya Rasulullah itu adalah penyair. Mereka katakan Rasulullah itu adalah orang gila, agar orang-orang tidak ikut kepada dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka katakan Al-Quran itu isinya semuanya kedustaan saja, hanya dongeng-dongeng orang terdahulu, kata mereka. Namun sayang, upaya mereka gagal maning. Nah, karena upaya seperti ini gagal, mereka tingkatkan lagi upayanya. Mereka cari cara lain agar dakwah Rasulullah tidak tersebar, yaitu dengan cara apa? Menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di dekat Ka'bah, mereka taruh di atas Rasulullah apa? Kotoran. Ya, subhanallah. Tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebut saja seperti Utsman bin Affan.
oleh pamannya sendiri, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, diikat dengan tikar, digulung dengan tikar yang terbuat dari pelepah kurma, kemudian diasapin dari bawah. Ini panas tentunya. Ya. Kemudian seperti halnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini terkenal sebagai orang yang kaya, gagah, keren, terkenal di kota Mekah. Namun tatkala Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu masuk Islam, ia diusir oleh ibunya dari rumahnya. Akhirnya apa? Mus'ab bin Umair yang tadinya kaya, gagah, keren, menjadi orang miskin. Bahkan dia cuma punya baju yang ia pakai doang. Sampai-sampai kulitnya rusak, bersisik. Dia rela menjadi orang miskin karena Islam. Kita sebutlah yang lain. Sahabat Nabi yang lain seperti Ammar bin Yasir. Yasir ayahnya, Sumayyah ibunya dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Dan Ammar sendiri juga diazab, disiksa oleh orang kafir Quraisy. Dan Yasir ayahnya bersama istrinya Sumayyah ini sampai dibunuh, sampai meninggal, disiksa oleh orang kafir Quraisy sampai meninggal. Kemudian yang lain seperti kisah Bilal bin Rabah, yang suatu saat Bilal bin Rabah ini diikat lehernya oleh orang kafir Quraisy dan disuruhlah anak-anak untuk menarik Bilal, dihinakan Bilal. Kemudian pada puncaknya Bilal dijemur dan ditaruh di atas tubuhnya batu yang besar. Namun begitu, dengan siksaan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy, para sahabat Rasulullah SAW ini tidak mau meninggalkan agamanya, karena mereka yakin bahwasanya Islam adalah kebenaran yang membawa mereka kepada kemenangan yang nyata. Karena melihat para sahabatnya terus disiksa, maka Rasulullah SAW kembali mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Nah, dikatakan kepada para sahabatnya, jangan tampakkan keislaman kalian, sembunyikan keislaman kalian, jangan sampai orang kafir Quraisy tahu. Namun Rasulullah SAW tetap menampakkan keislamannya, tapi para sahabat disuruh untuk menyembunyikan keislamannya agar tidak disiksa lagi oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun Rasulullah SAW terus mengajarkan para sahabatnya, orang-orang yang sudah masuk Islam waktu itu, terus diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan dia mengajarkannya di sebuah rumah seorang sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Di situ Rasulullah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah-sunnah kepada para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, barangkali cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik muslim semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.